Kisah nyata horor pesugihan penjual sate ayam di Jakarta, tumbal ayam hitam setiap malam Jumat. Awal kehidupan yang berat, Kemayoran, Jakarta, tahun 1997. Di sebuah gang sempit yang penuh dengan rumah-rumah kecil berdempetan, hidup seorang perempuan bernama Bu Sarah. Usianya baru 31 tahun, tetapi wajahnya yang tirus dan kulitnya yang mulai kusam membuatnya terlihat lebih tua dari usianya. Sehari-hari, ia menghabiskan waktu dengan mengurus rumah, merawat putrinya yang masih berusia 8 tahun, Maya, dan sesekali membantu suaminya, Pak Rahmat, yang bekerja serabutan. Hidup mereka jauh dari kata berkecukupan. Bahkan untuk makan sehari-hari pun, Bu Sarah sering harus memutar otak. Pak Rahmat adalah pria pekerja keras, tetapi pekerjaannya sebagai buruh serabutan membuat penghasilannya tidak pasti. Kadang ia bekerja sebagai tukang bangunan, kadang sebagai kuli angkut di pasar, dan bahkan pernah menjadi tukang parkir. Namun, pekerjaan itu tidak selalu ada. Jika sedang ada proyek, mungkin mereka bisa sedikit bernapas lega. Tetapi jika tidak, mereka harus bertahan dengan apa saja yang ada di rumah, bahkan jika itu hanya nasi dengan garam. Bu Sarah sering termenung di malam hari setelah Maya tidur. Dapur kecil mereka menjadi tempat ia merenung, ditemani lampu minyak yang redup. Ia selalu memikirkan bagaimana caranya agar hidup mereka bisa lebih baik. Masa depan Maya adalah yang paling ia khawatirkan. Ia tidak ingin anak semata wayangnya tumbuh dalam kemiskinan seperti dirinya. Bu Sarah hanya seorang lulusan SD, dan Pak Rahmat pun tidak menyelesaikan SMP. Mereka tidak punya keterampilan khusus, apalagi modal untuk memulai usaha besar. Namun, Maya adalah harapan mereka. Bu Sarah ingin Maya bersekolah tinggi, mendapatkan pendidikan yang layak, dan keluar dari lingkaran kemiskinan yang selama ini mengikat keluarga mereka. Setiap pagi, Maya dengan semangat berangkat ke sekolah dasar di dekat rumah mereka. Seragamnya sudah lusuh, sepatunya penuh tambalan, tetapi senyum Maya selalu membuat Bu Sarah merasa sedikit tenang. Maya adalah anak yang ceria dan pintar. Guru-gurunya sering memuji kecerdasan Maya, dan itu membuat Bu Sarah semakin bertekad untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Namun, setiap kali ia memikirkan biaya pendidikan yang semakin mahal, hatinya selalu terasa berat. Dari mana ia bisa mendapatkan uang untuk membiayai sekolah Maya nanti? Bahkan untuk makan sehari-hari saja mereka harus berhemat. Suatu hari, setelah Pak Rahmat pulang dari bekerja sebagai kuli di pasar, ia mengeluh batuk-batuk terus-menerus. Awalnya Bu Sarah mengira itu hanya batuk biasa. Namun, semakin lama, batuk itu semakin sering, bahkan disertai darah. Bu Sarah memaksa Pak Rahmat untuk memeriksakan diri ke puskesmas. Hasilnya membuat mereka terkejut, Pak Rahmat didiagnosis menderita penyakit paru-paru. Dokter mengatakan bahwa ia harus berhenti bekerja berat dan fokus pada pengobatan. Namun, bagaimana mungkin mereka bisa berhenti bekerja? Lalu, dari mana mereka mendapatkan uang untuk pengobatan Pak Rahmat? Keadaan ini membuat Bu Sarah semakin tertekan. Dengan suaminya yang sakit dan tidak bisa bekerja seperti biasa, tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan keluarga sepenuhnya jatuh di pundaknya. Seringkali, di malam hari, ia menangis diam-diam agar tidak didengar oleh Maya atau Pak Rahmat. Ia merasa seperti berada di ujung jurang tanpa ada jalan keluar. Dalam keputusasaan itu, Bu Sarah memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru. Ia membuka warung sate kecil di depan rumah mereka. Dengan modal hasil meminjam dari tetangga, ia membeli bahan-bahan sederhana, daging ayam, bumbu kacang, dan arang. Ia berharap, dengan berjualan sate, ia bisa mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus membayar biaya pengobatan Pak Rahmat. Namun, membuka warung sate ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Awalnya, ia merasa optimis. Setiap hari, ia bangun pagi untuk menyiapkan semua bahan. Ia memotong daging ayam menjadi potongan kecil, meracik bumbu kacang dengan penuh semangat, dan mengatur meja kecil di depan rumahnya. Setiap sore, ia mulai membakar sate, berharap aroma harum satenya akan menarik perhatian orang-orang yang lewat.
Tapi kenyataan tidak seindah harapannya. Warung yang baru ia buka itu sepi pembeli. Dalam sehari, paling banyak hanya ada 2 atau 3 orang yang mampir untuk membeli sate. Kadang, tidak ada pembeli sama sekali. Sate yang ia buat sering kali tidak habis, dan esok harinya ia harus membuangnya karena sudah tidak layak jual. Bu Sarah merasa sangat kecewa, tetapi ia mencoba untuk tetap bertahan. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa mungkin ini hanya masalah waktu. Mungkin orang-orang belum tahu tentang warungku, pikirnya. Namun, setelah beberapa minggu, kondisi warung itu tidak juga membaik. Modal yang ia pinjam dari tetangga sudah hampir habis, sementara penghasilan dari berjualan sate tidak cukup untuk membeli bahan baku keesokan harinya. Bu Sarah mulai merasa putus asa. Ia sering duduk termenung di depan warungnya yang sepi, menatap jalanan yang kosong. Setiap kali ia melihat Maya pulang sekolah dengan membawa buku-buku lusuhnya, hatinya terasa semakin hancur. Ia merasa gagal sebagai seorang ibu. Tetangga-tetangga di sekitar rumah Bu Sarah sering memperhatikan warung satenya yang sepi. Beberapa dari mereka mencoba memberi saran. Mungkin kamu harus coba promosi, Bu Sarah. Kasih tahu orang-orang di pasar tentang warungmu, kata salah satu tetangga. Yang lain berkata, coba tambahkan menu lain, mungkin nasi goreng atau mie rebus. Sekarang kan orang suka yang ada pilihannya. Bu Sarah mendengarkan semua saran itu, tetapi ia tahu bahwa untuk menambah menu atau mempromosikan warungnya di pasar, ia membutuhkan uang, yang jelas-jelas tidak ia miliki. Suatu malam, setelah menutup warungnya yang sepi, Bu Sarah duduk di dapur sambil memandangi sisa bahan-bahan yang tidak terjual. Maya sudah tidur di kamar kecil mereka, dan Pak Rahmat berbaring di tikar di ruang depan, batuk-batuk pelan. Dalam keheningan malam itu, Bu Sarah merasa hatinya hancur. Ia merasa seperti seluruh dunia sedang melawan dirinya. Tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Ia hanya ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya, tetapi semua usahanya seperti menemui jalan buntu. Di tengah keputusasaan itu, Bu Sarah mulai teringat cerita-cerita yang pernah ia dengar dari tetangganya. Beberapa tetangga sering membicarakan tentang seorang dukun bernama Ki Surya. Mereka mengatakan bahwa Ki Surya bisa membantu orang-orang yang sedang kesulitan. Ada yang bercerita bahwa seorang pedagang pasar yang dulunya miskin sekarang menjadi kaya raya setelah menemui Ki Surya. Pedagang itu dulunya hanya menjual sayuran di pinggir jalan, tetapi sekarang ia memiliki kios besar di pasar. Awalnya, Bu Sarah tidak terlalu memikirkan cerita-cerita itu. Ia adalah orang yang cukup religius, dan ia tahu bahwa mencari bantuan dari dukun adalah sesuatu yang tidak benar. Namun, semakin lama, pikirannya terus-menerus terganggu oleh cerita itu. Ia mulai bertanya-tanya, apakah benar Ki Surya bisa membantu? Apakah ini jalan keluar dari semua kesulitan ini? Bu Sarah mencoba melawan pikirannya. Ia tahu bahwa mencari kekayaan dengan cara seperti itu pasti ada risikonya. Namun, setiap kali ia melihat Maya, hatinya terasa seperti diremas. Ia merasa tidak punya pilihan lain. Dalam pikirannya, ia terus berkata, aku melakukan ini demi Maya. Demi masa depannya. Malam itu, Bu Sarah membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia akan menemui Ki Surya. Dengan hati yang penuh keraguan, ia berbisik pada dirinya sendiri, aku akan mencoba. Jika ini bisa membantu Maya, aku rela melakukannya. Namun, ia tidak tahu bahwa keputusan ini akan membawa malapetaka besar bagi dirinya dan keluarganya. Pertemuan dengan Ki Surya. Pagi itu, Bu Sarah memantapkan hatinya. Setelah semalaman tidak bisa tidur, pikirannya terus dihantui oleh cerita-cerita tentang Ki Surya, seorang dukun yang konon bisa memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang sedang terdesak. Dalam pikirannya, hanya ada satu alasan yang membuat ia merasa harus melakukan ini, Maya. Demi anaknya, ia memutuskan untuk melakukan apa saja, meskipun itu berarti melangkah ke dunia yang sebelumnya ia anggap tabu. Dengan sedikit uang yang tersisa dari hasil meminjam tetangga, Bu Sarah bersiap untuk melakukan perjalanan ke tempat Ki Surya. Informasi tentang keberadaan dukun itu ia dapatkan dari seorang tetangga yang pernah mendengar cerita serupa.
Katanya, Ki Surya tinggal di sebuah desa di pinggiran Jakarta, sekitar 2 jam perjalanan dari Kemayoran. Desa itu terkenal sunyi, dan orang-orang yang datang ke sana biasanya punya urusan khusus yang tak ingin mereka bicarakan dengan orang lain. Bu Sarah bangun lebih awal. Setelah memastikan Maya dan Pak Rahmat aman di rumah, ia berpamitan dengan alasan pergi ke pasar untuk mencari bahan dagangan. Dengan langkah berat namun penuh tekad, ia naik angkot menuju tempat yang dimaksud. Perjalanan terasa panjang dan penuh dengan perasaan bercampur aduk. Di dalam angkot, ia terus bertanya pada dirinya sendiri, apa aku benar-benar harus melakukan ini? Bagaimana kalau ini salah? Tapi kalau aku tidak melakukannya, bagaimana nasib Maya nanti? Setelah hampir 2 jam perjalanan, Bu Sarah tiba di desa yang disebutkan oleh tetangganya. Desa itu terasa berbeda dari tempat-tempat lain yang pernah ia kunjungi. Jalannya sempit, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang membuat suasana terasa sejuk, tapi juga menyeramkan. Rumah-rumah di sana terlihat tua, dengan dinding kayu yang mulai lapuk. Beberapa orang yang ia temui di jalan hanya menatapnya sebentar, lalu cepat-cepat menghindar tanpa berkata sepatah kata pun. Bu Sarah merasa semakin gugup, tapi ia terus melangkah. Rumah Ki Surya berada di ujung desa, terpisah dari rumah-rumah lain. Dari luar, rumah itu terlihat seperti rumah biasa, tetapi ada sesuatu yang membuatnya terasa lain. Halamannya penuh dengan pohon bambu yang tinggi dan rapat, sehingga rumah itu hampir tidak terlihat dari kejauhan. Di depan rumah, ada sebuah gerbang kecil yang terbuat dari kayu, dengan beberapa kain merah yang diikatkan di tiangnya. Bu Sarah berdiri di depan gerbang itu untuk beberapa saat, mencoba mengumpulkan keberanian. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk pintu kayu yang ada di depannya. Pintu itu terbuka perlahan-lahan, dan seorang pria tua muncul dari balik pintu. Wajahnya penuh dengan kerutan, rambutnya putih, dan matanya tajam seperti bisa menembus pikiran orang yang dilihatnya. Pria itu memakai baju hitam panjang dengan kain sarung yang melilit pinggangnya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memandang Bu Sarah dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, pria itu akhirnya berbicara dengan suara yang dalam dan tenang. "Kamu pasti Sarah," katanya, seolah-olah sudah tahu siapa dirinya. Bu Sarah terkejut, tapi ia hanya mengangguk pelan. Pria itu membuka pintu lebih lebar dan mempersilakannya masuk. "Masuklah, kita bicara di dalam," katanya. Saat Bu Sarah melangkah masuk, aroma dupa langsung menyergap hidungnya. Ruangan itu remang-remang, dengan cahaya lilin di sudut-sudutnya. Di dinding, ada beberapa benda yang membuat bulu kuduk Bu Sarah meremang, topeng-topeng aneh, kain-kain merah, dan beberapa benda yang tampak seperti jimat. Di tengah ruangan, ada sebuah meja kecil dengan mangkuk berisi bunga-bunga, dupa yang masih menyala, dan beberapa benda lain yang tidak ia kenali. Ki Surya duduk di depan meja itu, lalu mempersilakan Bu Sarah duduk di tikar yang ada di lantai. Ia menatap Bu Sarah dengan mata yang tajam, seakan-akan bisa membaca isi hatinya. "Ceritakan masalahmu," katanya singkat. Dengan suara yang gemetar, Bu Sarah mulai menceritakan semua yang ia alami. Ia bercerita tentang suaminya yang sakit, tentang warung sate yang sepi pembeli, dan tentang keinginannya untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi Maya. Ia juga bercerita tentang perasaan putus asa yang membuatnya datang ke tempat itu. Selama bercerita, Bu Sarah merasa seperti sedang membuka seluruh isi hatinya, tanpa bisa menyembunyikan apapun. Setelah mendengarkan dengan seksama, Ki Surya mengangguk pelan. "Hidup ini penuh dengan pilihan, Sarah," katanya dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. "Apa yang kamu inginkan adalah sesuatu yang wajar. Setiap orang ingin hidup lebih baik, terutama untuk anak-anak mereka. Tapi kamu harus tahu, jalan yang kamu pilih ini bukan jalan yang mudah. Ada harga yang harus kamu bayar." Bu Sarah merasa tubuhnya bergetar. Ia tahu bahwa harga yang dimaksud pasti bukan sesuatu yang ringan. Namun, ia mencoba memberanikan diri untuk bertanya. "Apa yang harus saya lakukan, Ki?" Tanyanya dengan suara pelan. Ki Surya menatapnya dengan tajam.
Untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu harus melakukan pesugihan. Tapi ingat, pesugihan bukanlah sesuatu yang main-main. Ada syarat-syarat yang harus kamu penuhi, dan ada konsekuensi yang harus kamu tanggung. Bu Sarah mengangguk pelan. Ia merasa takut, tapi ia juga merasa bahwa tidak ada jalan lain. Apa syaratnya, Ki? Tanyanya. Ki Surya menjelaskan bahwa pesugihan yang akan dilakukan melibatkan sebuah ritual khusus. Ia mengatakan bahwa Bu Sarah harus memberikan persembahan berupa sate khusus setiap malam Jumat. Untuk membuat sate itu, ia harus menyembelih seekor ayam hitam, lalu membakar sate dari daging ayam tersebut di belakang rumahnya. Selain itu, ia harus mengucapkan mantra tertentu yang akan diajarkan oleh Ki Surya. Ritual itu harus dilakukan dengan konsisten setiap minggu, tanpa terlewat satu pun. Tumbal adalah bagian penting dari pesugihan ini, kata Ki Surya dengan nada serius. Awalnya, tumbal yang diminta tidak akan terlalu besar. Tapi semakin lama, semakin banyak yang harus kamu korbankan. Apakah kamu siap untuk itu? Bu Sarah merasa dadanya sesak. Ia tahu bahwa apa yang ia dengar ini adalah sesuatu yang besar. Tapi ia juga merasa bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar dari kesulitan yang ia alami. Dalam pikirannya, ia terus berkata pada dirinya sendiri, "Aku melakukan ini demi Maya. Demi masa depannya." Dengan suara yang gemetar, ia akhirnya menjawab, "Saya siap, Ki. Saya akan melakukan apapun yang diperlukan." Ki Surya tersenyum tipis. "Bagus," katanya. "Kalau begitu, kita akan mulai malam Jumat ini. Aku akan memberimu semua yang kamu butuhkan." Setelah memberikan semua petunjuk tentang ritual yang harus dilakukan, Ki Surya memberikan sebuah kain merah kecil kepada Bu Sarah. "Ini adalah jimat yang akan melindungimu selama melakukan ritual," katanya. "Jangan sampai kehilangan ini." Bu Sarah mengambil kain itu dengan tangan gemetar, lalu memasukkannya ke dalam tasnya. Ia merasa seperti sedang melangkah ke dunia yang sama sekali baru, dunia yang penuh dengan kegelapan dan misteri. Namun, ia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini demi Maya. Demi masa depan yang lebih baik. Saat meninggalkan rumah Ki Surya, Bu Sarah merasa perasaannya campur aduk. Di satu sisi, ia merasa takut. Tapi di sisi lain, ia merasa ada secercah harapan. Ia berharap, dengan melakukan ritual ini, hidupnya akan berubah. Ia berharap, warung satenya akan ramai pembeli, dan ia akan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Namun, Bu Sarah tidak tahu bahwa keputusan yang ia buat hari itu akan membawa konsekuensi yang sangat besar. Konsekuensi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keputusan itu adalah awal dari jalan gelap yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ritual pertama, malam Jumat yang ditentukan akhirnya tiba. Sepanjang hari itu, perasaan Bu Sarah dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, dan juga harapan. Sejak pulang dari rumah Ki Surya beberapa hari yang lalu, pikirannya terus-menerus terfokus pada ritual yang harus ia lakukan malam ini. Ia mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat, sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Ki Surya. Namun, jauh di dalam hatinya, ada rasa takut yang tidak bisa ia hilangkan. Ia tahu bahwa apa yang akan ia lakukan adalah sesuatu yang jauh dari kebiasaan hidupnya. Tapi ia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini semua untuk Maya, untuk masa depan anaknya. Siang itu, Bu Sarah pergi ke pasar untuk membeli seekor ayam hitam. Ayam hitam adalah syarat utama dalam ritual yang diajarkan oleh Ki Surya. Ia mendatangi pedagang ayam di sudut pasar, seorang pria tua yang sudah sering ia lihat sebelumnya. Ketika Bu Sarah meminta ayam hitam, pedagang itu menatapnya dengan tatapan yang aneh. "Ayam hitam ini jarang ada yang beli, Bu. Mau buat apa?" tanya pria itu penasaran. Bu Sarah hanya tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan kegugupannya. "Buat keperluan khusus saja, Pak," jawabnya singkat. Pedagang itu mengangguk tanpa bertanya lebih lanjut, dan setelah membayar, Bu Sarah membawa ayam itu pulang dengan perasaan berdebar. Ia menyembunyikan ayam itu di dapur belakang, memastikan tidak ada yang melihat atau bertanya-tanya. Sepanjang sore,
Bu Sarah mencoba bersikap seperti biasa. Ia memasak untuk Maya dan Pak Rahmat, memastikan mereka makan dengan cukup. Pak Rahmat masih terbaring lemah karena batuk-batuknya yang tak kunjung membaik, sementara Maya sibuk dengan buku pelajarannya di kamar. Bu Sarah merasa sedikit lega melihat Maya begitu ceria dan penuh semangat. Namun, di balik senyumannya, ada rasa bersalah yang mulai muncul. Ia bertanya-tanya, apakah yang akan ia lakukan ini benar-benar demi kebaikan Maya, atau hanya untuk memenuhi ambisinya sendiri. Ketika malam tiba, Bu Sarah mulai mempersiapkan ritualnya. Ia menunggu sampai Maya dan Pak Rahmat tertidur, memastikan tidak ada yang melihat atau mendengar apa yang akan ia lakukan. Setelah semuanya tenang, ia membawa ayam hitam itu ke belakang rumah. Tempat itu adalah halaman kecil yang biasa ia gunakan untuk menyimpan kayu bakar dan alat-alat masak. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya, dan udara dingin membuat tubuhnya menggigil. Namun, ia terus melangkah dengan hati-hati. Bu Sarah mengingat semua yang diajarkan oleh Ki Surya. Pertama, ia harus menyembelih ayam hitam itu dengan pisau khusus yang diberikan oleh Ki Surya. Pisau itu kecil, dengan gagang kayu yang diikat dengan kain merah. Sebelum menyembelih, ia harus mengucapkan mantra yang sudah dihafalnya selama beberapa hari terakhir. Dengan tangan yang gemetar, Bu Sarah memegang ayam itu dan mulai mengucapkan mantra tersebut. Kata-kata itu terasa aneh di lidahnya, seperti bukan kata-kata yang biasa ia ucapkan. Namun, ia terus melafalkannya dengan penuh keyakinan. Setelah selesai mengucapkan mantra, Bu Sarah menyembelih ayam itu dengan satu tarikan pisau. Darah ayam mengalir ke dalam mangkuk yang sudah ia siapkan sebelumnya. Ia merasa tubuhnya bergetar, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa ini baru permulaan. Setelah menyembelih ayam, ia memotong dagingnya menjadi potongan kecil untuk dijadikan sate. Sesuai dengan petunjuk Ki Surya, sate itu harus dibakar di atas arang yang sudah diberi kemenyan. Bu Sarah menyalakan api di tungku kecil di belakang rumahnya, lalu mulai membakar sate tersebut. Saat sate itu mulai matang, aroma yang keluar terasa aneh. Bukan seperti aroma sate biasa yang harum menggugah selera, tetapi aroma yang lebih tajam dan menusuk hidung. Bu Sarah mencoba untuk tidak memikirkan hal itu. Ia terus membakar sate, sambil mengucapkan mantra yang harus diulang beberapa kali. Malam itu terasa semakin sunyi, seolah-olah seluruh dunia sedang memperhatikannya. Bu Sarah merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan, tetapi ia tidak berani menoleh. Setelah ritual selesai, Bu Sarah meletakkan sate tersebut di atas piring kecil yang dilapisi daun pisang. Sesuai dengan petunjuk Ki Surya, sate itu harus diletakkan di sudut halaman belakang sebagai persembahan. Bu Sarah membawa piring itu dengan hati-hati, lalu meletakkannya di tempat yang sudah ia siapkan sebelumnya. Setelah itu, ia kembali ke dalam rumah dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega karena ritual pertamanya berjalan lancar, tetapi di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang berubah di sekitarnya. Malam itu, Bu Sarah tidak bisa tidur. Ia terus terjaga di tempat tidurnya, mendengarkan suara-suara yang datang dari luar rumah. Kadang-kadang ia merasa seperti mendengar langkah kaki, atau suara berbisik yang tidak jelas dari arah halaman belakang. Namun, ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya perasaannya saja. Ia tertidur menjelang subuh, dengan pikiran yang penuh dengan kegelisahan. Keesokan paginya, sesuatu yang aneh terjadi. Warung sate Bu Sarah yang biasanya sepi pembeli tiba-tiba menjadi ramai. Sejak pagi, sudah ada beberapa orang yang datang untuk membeli sate. Bahkan sebelum ia selesai menyiapkan semua bahan, sudah ada pelanggan yang menunggu di depan warungnya. Bu Sarah merasa terkejut sekaligus senang. Ia tidak pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Hari itu, sate yang ia buat habis terjual hanya dalam beberapa jam. Bahkan, beberapa pelanggan terpaksa pulang dengan kecewa karena tidak kebagian. Bu Sarah merasa seperti sedang bermimpi. Penghasilannya hari itu jauh lebih besar dari biasanya, cukup untuk membeli bahan baku untuk beberapa hari ke depan. Ia merasa lega karena akhirnya usahanya mulai membuahkan hasil.
Namun, di balik kebahagiaan itu, ada perasaan aneh yang terus mengganggu Bu Sarah. Ia merasa bahwa semua ini bukan sekadar kebetulan. Ia tahu bahwa ini adalah hasil dari ritual yang ia lakukan malam sebelumnya. Tapi ia juga tahu bahwa jalan yang ia pilih ini penuh dengan risiko. Ia bertanya-tanya, berapa lama ia bisa terus melakukan ini? Dan apa yang akan terjadi jika ia berhenti? Bu Sarah mencoba untuk tidak memikirkan hal itu. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa semua ini adalah demi Maya. Selama Maya bisa mendapatkan masa depan yang lebih baik, ia rela melakukan apa saja. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah membuka pintu ke dunia yang gelap, dunia yang mungkin tidak akan pernah bisa ia tinggalkan. Harga yang harus dibayar. Hari-hari berlalu, dan hidup Bu Sarah mulai berubah drastis setelah ritual pesugihan yang ia lakukan. Warung sate kecilnya, yang dulu selalu sepi pembeli, kini selalu ramai. Setiap hari, mulai dari pagi hingga malam, pembeli datang silih berganti, bahkan ada yang rela mengantri lama untuk membeli sate Bu Sarah. Dalam waktu beberapa minggu, Bu Sarah sudah mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Ia bahkan mampu membeli perabotan baru untuk rumahnya, mengganti pakaian Maya dengan yang lebih layak, dan membayar biaya pengobatan Pak Rahmat di puskesmas. Penduduk sekitar mulai memperhatikan perubahan pada keluarga Bu Sarah. Mereka heran bagaimana warung sate kecil yang sebelumnya hampir tidak laku kini bisa menjadi begitu sukses. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik, membicarakan keberhasilan Bu Sarah dengan nada iri. Warungnya tiba-tiba ramai. Jangan-jangan dia pakai cara-cara aneh, kata salah satu tetangga. Namun, tidak ada yang berani bertanya langsung kepada Bu Sarah. Mereka hanya memandang dari kejauhan, penuh rasa penasaran. Bu Sarah mencoba mengabaikan omongan orang-orang di sekitarnya. Ia merasa semua ini adalah buah dari kerja keras dan keberaniannya mengambil langkah besar. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Setiap malam Jumat, ia harus melakukan ritual yang sama, menyembelih ayam hitam, membakar sate khusus, dan mengucapkan mantra yang diajarkan oleh Ki Surya. Setiap kali ia melakukan ritual itu, ia merasa seperti ada sesuatu yang semakin dekat dengannya, sesuatu yang tidak terlihat tetapi selalu mengawasinya. Malam Jumat berikutnya, Bu Sarah kembali melakukan ritual dengan penuh kehati-hatian. Ia sudah mulai terbiasa dengan prosesnya, tetapi rasa takut itu tidak pernah hilang. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya, dan udara di halaman belakangnya terasa dingin menusuk. Setelah selesai membakar sate dan meletakkannya di sudut halaman, Bu Sarah kembali ke dalam rumah. Ia berusaha untuk tidak memikirkan apa yang mungkin terjadi di luar sana. Namun, malam itu sesuatu yang aneh terjadi. Saat Bu Sarah sedang mencoba tidur, ia mendengar suara berbisik dari arah dapur. Suara itu terdengar samar, seperti seseorang sedang memanggil namanya. Sarah, Sarah. Bisikan itu terdengar pelan tetapi jelas, seolah-olah datang dari seseorang yang berada sangat dekat. Bu Sarah membuka matanya dengan kaget. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasinya saja. Namun, suara itu terus terdengar. Dengan tubuh yang gemetar, Bu Sarah bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan ke dapur. Ia menyalakan lampu minyak di sudut ruangan, tetapi tidak menemukan siapapun di sana. Dapur itu kosong, hanya ada peralatan masak dan sisa-sisa bahan sate yang ia gunakan tadi. Tapi ketika ia hendak kembali ke kamar, ia merasa seperti ada sesuatu di belakangnya. Ia menoleh perlahan, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan hitam besar melintas di sudut matanya. Bayangan itu bergerak cepat dan menghilang ke arah halaman belakang. Bu Sarah merasa tubuhnya lemas. Ia mencoba untuk tidak panik, tetapi malam itu ia tidak bisa tidur. Suara-suara aneh terus terdengar, dan setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari kegelapan. Pagi harinya, ia bangun dengan tubuh yang lelah dan mata yang sembab. Ia berusaha menjalani harinya seperti biasa, tetapi perasaan takut itu tidak pernah benar-benar hilang. Semakin lama,
Tuntutan dari Ki Surya semakin meningkat. Saat Bu Sarah kembali menemui dukun itu untuk berkonsultasi, Ki Surya berkata bahwa ritual yang selama ini ia lakukan hanyalah permulaan. Untuk menjaga keberhasilanmu, kamu harus lebih berkomitmen, kata Ki Surya dengan nada serius. Tumbal yang kamu berikan harus ditingkatkan. Ayam hitam tidak akan cukup lagi. Bu Sarah merasa tubuhnya bergetar. Apa maksudnya, Ki? Tanyanya dengan suara gemetar. Untuk memastikan kekayaanmu terus mengalir, kamu harus memberikan sesuatu yang lebih besar, jawab Ki Surya. Kamu harus memberikan tumbal berupa sesuatu yang memiliki ikatan emosional denganmu. Sesuatu yang benar-benar berarti. Bu Sarah merasa tubuhnya lemas mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari konsekuensi pesugihan, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa ia harus memberikan tumbal yang lebih besar. Apakah itu benar-benar harus dilakukan, Ki? Tanyanya dengan suara hampir berbisik. Ki Surya menatapnya dengan tatapan tajam. Semua ini adalah pilihanmu, Sarah. Kamu yang memutuskan untuk mengambil jalan ini. Jika kamu tidak sanggup memenuhi syaratnya, kekayaanmu akan hilang, dan kamu akan kehilangan semuanya. Bahkan, hidupmu bisa menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Kata-kata itu membuat Bu Sarah merasa seperti terperangkap. Ia tidak tahu harus bagaimana. Di satu sisi, ia tidak ingin kehilangan semua yang sudah ia dapatkan. Tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa ia tidak sanggup memberikan tumbal yang lebih besar. Ia kembali ke rumah dengan hati yang penuh kegelisahan. Sepanjang perjalanan, ia terus bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku sudah terlalu jauh? Apakah aku masih bisa kembali? Beberapa minggu berikutnya, Bu Sarah mulai merasakan perubahan pada dirinya dan keluarganya. Meskipun warung satenya tetap ramai, ia merasa ada sesuatu yang salah. Pak Rahmat, yang awalnya mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, tiba-tiba kembali sakit parah. Batuknya semakin sering, dan ia mulai kehilangan nafsu makan. Maya, yang biasanya ceria, juga mulai sering terlihat murung. Bahkan, Bu Sarah sendiri sering merasa lelah dan tidak bersemangat, meskipun penghasilannya terus meningkat. Tidak hanya itu, rumah mereka juga mulai dihantui oleh kejadian-kejadian aneh. Setiap malam, Bu Sarah mendengar suara-suara aneh dari halaman belakang. Kadang-kadang, ia merasa seperti ada seseorang yang berjalan di sekitar rumah mereka, tetapi ketika ia keluar untuk memeriksa, tidak ada siapapun di sana. Maya juga mulai mengeluh bahwa ia sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Maya melihat sosok bayangan hitam besar yang terus mengawasinya dari kejauhan. Bu Sarah merasa semakin tertekan. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari konsekuensi pesugihan yang ia lakukan, tetapi ia tidak tahu harus bagaimana. Ia merasa seperti berada di ujung jurang, tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Setiap malam, ia duduk di dapur sambil memandang sisa-sisa bahan sate yang belum terjual, bertanya-tanya apakah semua ini benar-benar sepadan dengan yang harus ia korbankan. Malam Jumat berikutnya, Bu Sarah kembali melakukan ritual seperti biasa. Namun, kali ini, ia merasa ada yang berbeda. Saat membakar sate, ia melihat bayangan hitam besar muncul di sudut halaman belakang. Bayangan itu tidak bergerak, hanya diam di tempatnya, tetapi Bu Sarah merasa seperti sedang diawasi. Ia mencoba untuk mengabaikan bayangan itu dan menyelesaikan ritualnya, tetapi rasa takut itu terus menghantuinya. Ketika ritual selesai, bayangan itu menghilang begitu saja. Bu Sarah kembali ke dalam rumah dengan tubuh yang gemetar. Malam itu, ia duduk di tempat tidurnya sambil memeluk Maya yang sedang tidur lelap. Ia merasa seperti ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Tapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa menangis dalam diam, berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, jauh di dalam hatinya, Bu Sarah tahu bahwa harga yang harus ia bayar untuk pesugihan ini semakin besar. Dan ia mulai menyadari bahwa mungkin ia sudah melangkah terlalu jauh, ke jalan yang tidak bisa ia tinggalkan. Akhir yang tragis. Malam itu, hujan turun dengan deras. Langit di atas Kemayoran gelap tanpa bintang,
dan suara gemuruh petir sesekali membuat Bu Sarah tersentak dari lamunannya. Ia duduk di dapur kecilnya, dengan tatapan kosong mengarah pada dinding yang mulai berjamur. Di hadapannya ada bahan-bahan sate yang belum ia sentuh. Biasanya, malam Jumat seperti ini adalah waktu untuk melakukan ritual pesugihan yang sudah menjadi rutinitasnya selama beberapa bulan terakhir. Namun, malam itu, Bu Sarah merasa tubuhnya berat untuk bergerak. Ada sesuatu yang berbeda malam itu. Sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak dan pikirannya dipenuhi rasa bersalah yang tak terbendung. Keberhasilan warung satenya memang telah membawa perubahan besar dalam hidupnya. Sekarang, Bu Sarah tidak lagi khawatir tentang uang. Setiap hari, dagangannya selalu habis terjual. Ia mampu membeli pakaian baru untuk Maya, membayar biaya pengobatan Pak Rahmat, bahkan menyimpan uang untuk masa depan. Namun, di balik semua kemewahan yang mulai ia rasakan, hidup Bu Sarah justru terasa semakin hampa. Kegembiraan yang ia harapkan dari kekayaan itu tidak pernah benar-benar datang. Sebaliknya, ia merasa semakin tertekan, seolah-olah ada sesuatu yang terus mengawasi dan menuntutnya. Beberapa hari sebelumnya, Ki Surya memanggilnya untuk datang ke rumahnya. Bu Sarah merasa ada sesuatu yang mendesak, sesuatu yang membuatnya takut. Ketika ia tiba di rumah dukun itu, suasananya lebih kelam dari biasanya. Aroma dupa yang menyengat dan cahaya remang lilin membuat tubuh Bu Sarah merinding. Ki Surya duduk di tengah ruangan, dengan tatapan yang lebih tajam dari sebelumnya. "Sarah, waktunya telah tiba," kata Ki Surya tanpa basa-basi. "Tumbal berikutnya harus lebih besar. Ayam hitam tidak akan cukup lagi. Kamu harus memberikan sesuatu yang memiliki ikatan darah denganmu." Mendengar kata-kata itu, tubuh Bu Sarah langsung melemas. Ia tahu apa yang dimaksud Ki Surya, tetapi ia tidak ingin mempercayainya. "Tidak, Ki, tidak mungkin," suaranya hampir tidak keluar, hanya terdengar seperti bisikan yang gemetar. Ki Surya tetap tenang, tetapi tatapannya tidak bisa disangkal. "Sarah, kamu sudah tahu konsekuensinya sejak awal. Kekayaan dan keberhasilan yang kamu dapatkan tidak datang begitu saja. Tumbal yang lebih besar adalah harga yang harus kamu bayar. Jika kamu tidak melakukannya, semua yang kamu miliki akan hilang, dan lebih dari itu, kamu akan kehilangan lebih banyak daripada yang bisa kamu bayangkan." Bu Sarah merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya duduk di lantai dengan tubuh gemetar, air mata mengalir di pipinya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa ia hentikan. Jalan yang ia pilih telah membawa dirinya ke dalam kegelapan yang tidak memiliki jalan keluar. "Siapa, Ki, siapa tumbalnya?" tanya Bu Sarah dengan suara bergetar, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Ki Surya menatapnya dengan dingin. "Anakmu." Mendengar itu, Bu Sarah merasa seperti ada pisau yang menusuk jantungnya. Maya, satu-satunya alasan mengapa ia memulai semua ini. Satu-satunya harapan dalam hidupnya. Bagaimana mungkin ia harus mengorbankan anaknya sendiri? Bu Sarah menangis terseduh-seduh, memohon kepada Ki Surya untuk memberinya jalan lain, tetapi dukun itu hanya menggelengkan kepala. "Tidak ada jalan lain, Sarah. Ini adalah harga dari kesepakatan yang kamu buat." Malam itu, Bu Sarah tidak melakukan ritual seperti biasanya. Ia hanya duduk di dapur, memeluk lututnya sambil menangis pelan. Maya sudah tidur di kamar kecil mereka, sementara Pak Rahmat terbaring lemah di ruang depan. Dalam keheningan malam, Bu Sarah mencoba memikirkan apa yang harus ia lakukan. Apakah ia akan mengorbankan Maya demi mempertahankan kekayaannya? Atau, apakah ia akan menghentikan semuanya dan menerima konsekuensi yang datang? Namun, dalam hatinya, Bu Sarah tahu bahwa ia tidak sanggup melakukannya. Ia tidak sanggup menyakiti anaknya sendiri. Maya adalah alasan ia bertahan hidup selama ini. Maya adalah segalanya baginya. Jika ia harus kehilangan semuanya, maka biarlah. Asalkan Maya tetap hidup dan bahagia, itu sudah cukup baginya. Tapi Bu Sarah tidak tahu bahwa keputusannya malam itu tidak akan cukup untuk menghentikan apa yang sudah ia mulai. Malam semakin larut,
dan hujan masih terus mengguyur. Busara akhirnya tertidur di dapur, dengan kepala bersandar di meja kayu. Namun, tidurnya tidak lama. Ia terbangun oleh suara yang aneh, suara langkah kaki yang berat dan pelan. Suara itu terdengar dari arah halaman belakang, tempat ia biasanya melakukan ritual. Awalnya, Busara mengira itu hanya suara hujan atau hembusan angin. Tetapi suara itu semakin jelas, semakin dekat. Dengan tubuh yang gemetar, Busara bangkit dari tempat duduknya dan berjalan perlahan menuju jendela dapur. Ia membuka tirai kecil di jendela itu, mencoba melihat apa yang ada di luar. Dalam gelapnya malam dan derasnya hujan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ada sosok bayangan hitam besar berdiri di tengah halaman belakang. Sosok itu tidak bergerak, hanya diam di tempatnya, tetapi tatapannya, meskipun Busara tidak bisa melihat mata sosok itu, terasa menusuk ke arahnya. Busara menutup tirai jendela dengan cepat, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba berlari ke kamar untuk mengecek Maya, tetapi langkahnya terasa berat. Saat ia sampai di kamar, Maya masih tertidur lelap. Busara duduk di tepi tempat tidur, memeluk anaknya dengan erat. Air matanya mengalir deras. Ia merasa seperti ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang tidak bisa ia hentikan. Tiba-tiba, lampu minyak di ruang depan padam, dan seluruh rumah menjadi gelap gulita. Suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini dari dalam rumah. Busara memeluk Maya semakin erat, mencoba melindungi anaknya dari apapun yang datang. Tapi suara itu semakin dekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan pintu kamar. Pintu kamar itu perlahan terbuka, meskipun Busara tahu bahwa ia telah menguncinya. Dalam kegelapan, ia melihat sosok bayangan hitam itu berdiri di ambang pintu. Sosok itu tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di sana, tetapi kehadirannya begitu menekan, begitu menakutkan. Busara merasa tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Sosok itu melangkah masuk ke kamar, mendekat ke tempat tidur di mana Busara dan Maya berada. Busara mencoba berteriak, tetapi suaranya tidak keluar. Ia hanya bisa menangis sambil memeluk Maya dengan erat. Sosok itu mengangkat tangannya, dan dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Keesokan harinya, tetangga-tetangga Busara terbangun oleh suara jerit tangis. Rumah Busara terbakar habis semalam, dan tidak ada yang selamat. Tubuh Busara, Maya, dan Pak Rahmat ditemukan di antara puing-puing rumah yang hangus. Para tetangga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi mereka semua merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Kekayaan yang Busara peroleh dengan pesugihan akhirnya berakhir dengan kehancuran. Ia telah membayar harga yang sangat mahal untuk kekayaan itu, harga yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Cerita tentang Busara menjadi pembicaraan di kampung itu selama bertahun-tahun, sebagai peringatan bagi siapapun yang tergoda untuk mengambil jalan pintas menuju kekayaan. Kekayaan yang datang dengan cara gelap selalu memiliki harga, dan harga itu seringkali lebih besar dari yang sanggup kita bayar. Cerita tragis tentang Busara dan pesugihan yang ia lakukan menyampaikan banyak pelajaran berharga yang dapat dijadikan hikmah bagi para pembaca atau pendengar. Berikut adalah beberapa hikmah yang bisa diambil dari cerita ini. 1. Jangan mencari jalan pintas untuk kekayaan. Kekayaan yang diperoleh melalui cara yang tidak benar, seperti pesugihan atau praktik-praktik mistis, selalu memiliki harga yang mahal. Jalan pintas seringkali menggoda, terutama dalam kondisi terdesak, tetapi konsekuensinya bisa jauh lebih buruk daripada manfaat yang diperoleh. Cerita ini mengajarkan bahwa kekayaan sejati adalah hasil dari kerja keras, kejujuran, dan usaha yang halal, bukan dari cara-cara instan yang penuh risiko. 2. Pikirkan konsekuensi dari setiap pilihan. Keputusan yang diambil Busara untuk melakukan pesugihan tidak hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga pada keluarganya, terutama putrinya, Maya, yang menjadi korban. Setiap pilihan yang kita ambil dalam hidup, terutama pilihan besar, harus dipikirkan dengan matang, termasuk mempertimbangkan dampaknya pada orang-orang yang kita sayangi.
Jangan sampai keputusan yang salah malah menghancurkan hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. 3. Keserakahan akan membawa kehancuran. Pesugihan seringkali didorong oleh keinginan untuk memiliki kekayaan lebih banyak, bahkan ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi. Keserakahan yang tidak terkendali inilah yang menjadi akar dari banyak tragedi. Cerita Bu Sarah menunjukkan bagaimana keserakahan bisa membuat seseorang mengambil keputusan yang salah dan akhirnya kehilangan segalanya, termasuk orang-orang yang ia cintai. 4. Tetaplah bersabar dalam menghadapi kesulitan. Kesulitan hidup adalah bagian dari perjalanan yang harus dihadapi dengan kesabaran. Bu Sarah merasa terdesak karena kondisi ekonomi keluarganya, tetapi ia memilih jalan yang salah karena tidak sabar untuk mengatasi masalahnya secara perlahan. Cerita ini mengingatkan kita bahwa kesabaran adalah kunci untuk menghadapi cobaan hidup. Dengan ketekunan dan usaha yang benar, hasil yang baik akan datang pada waktunya. 5. Jangan melibatkan hal-hal gaib atau mistis untuk kepentingan duniawi. Cerita ini juga menjadi peringatan tentang bahaya melibatkan diri dalam praktik mistis atau spiritual yang menyimpang demi keuntungan duniawi. Selain bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama, praktik seperti ini seringkali membawa konsekuensi yang mengerikan, baik di dunia maupun di akhirat. Kepercayaan yang salah terhadap kekuatan gaib dapat menjauhkan seseorang dari jalan yang benar. 6. Hargai apa yang sudah dimiliki. Dalam cerita ini, Bu Sarah merasa tidak puas dengan keadaan hidupnya dan ingin lebih banyak dari apa yang ia miliki. Namun, pada akhirnya, ia kehilangan segalanya, termasuk keluarga yang ia cintai. Hikmah yang bisa kita petik adalah pentingnya bersyukur atas apa yang kita miliki daripada terus-menerus merasa kurang. Kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari harta, tetapi dari hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan kehidupan yang damai. 7. Jangan biarkan keputusasaan mengontrol hidup. Keputusasaan seringkali membuat seseorang mengambil langkah yang salah, seperti yang terjadi pada Bu Sarah. Dalam kondisi sulit, penting untuk mencari solusi yang benar dan tidak membiarkan keputusasaan membawa kita ke jalan yang salah. Cerita ini mengingatkan bahwa selalu ada jalan keluar dari masalah, meskipun mungkin tidak langsung terlihat. 8. Keluarga adalah harta yang paling berharga. Pada akhirnya, Bu Sarah kehilangan hal yang paling penting dalam hidupnya, keluarganya. Cerita ini mengajarkan bahwa keluarga adalah harta yang tidak ternilai, jauh lebih penting daripada kekayaan materi. Jangan sampai kita mengorbankan keluarga demi ambisi atau keinginan duniawi yang sifatnya sementara. 9. Jalan salah tidak pernah berakhir baik. Cerita Bu Sarah menunjukkan bahwa keputusan untuk mengikuti jalan yang gelap seperti pesugihan tidak pernah membawa kebahagiaan sejati. Meskipun awalnya tampak menjanjikan, pada akhirnya konsekuensi dari keputusan tersebut akan menghancurkan hidup. Sebuah peringatan bahwa jalan yang benar mungkin lebih sulit, tetapi akan membawa ketenangan hati dan kebahagiaan yang sesungguhnya. 10. Keimanan dan keteguhan hati adalah penyelamat. Jika Bu Sarah tetap teguh pada prinsip dan keimanannya, ia mungkin tidak akan terjebak dalam pesugihan. Cerita ini mengingatkan kita untuk selalu memegang teguh nilai-nilai agama dan moral, terutama ketika menghadapi godaan atau tekanan hidup. Keimanan yang kuat bisa menjadi benteng untuk melindungi kita dari keputusan yang salah. Cerita Bu Sarah adalah kisah yang syarat pelajaran tentang kehidupan, moralitas, dan konsekuensi dari pilihan yang salah. Ini adalah peringatan bagi siapa saja yang tergoda untuk mencari jalan pintas menuju kekayaan atau kesuksesan. Tidak ada kebahagiaan sejati yang bisa diperoleh dari cara yang tidak benar. Sebaliknya, kebahagiaan sejati datang dari usaha yang jujur, kesabaran dalam menghadapi cobaan, serta rasa syukur atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan.